Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Statifatul Fajriah dari kelas 2A Program Studi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia, yaitu identifikasi tentang lemak. Oke, yang pertama kita mempersiapkan alat bahannya terlebih dahulu, yang terdiri dari piring-piring kecil, lalu ada sampel minyak goreng, lalu ada susu kotak, ada alkohol 70% atau rivanol. Yang pertama kita akan mengoleskan sampel air mineral dengan menggunakan bantuan kapas. Kita oleskan pada kertas HVS dengan secara merata. Untuk Lalu kita yang berikutnya mengoleskan kita sampel mengoleskan pada alkohol dengan kertas bantuan HVS. kapas juga. Kita oleskan alkohol pada kertas HVS secara merata dan tipis-tipis. Lalu yang berikutnya kita mengoleskan sampel susu kotak dengan menggunakan kapas. Kita oleskan pada kertas HVS dengan merata dan tipis-tipis. Lalu yang berikutnya kita akan mengoleskan minyak goreng dengan menggunakan kapas. Kita oleskan secara merata dan tipis-tipis. Setelah semua sampel dioleskan, kita bisa mulai mengeringkannya di bawah sinar matahari atau dengan bantuan kipas angin. Setelah dikeringkan kita bisa mulai melihat hasilnya. Pada air mineral tidak transparan, artinya air mineral tidak mengandung lemak. Lalu pada alkohol juga tidak transparan, artinya alkohol tidak mengandung lemak. Lalu yang berikutnya pada susu kotak. Di sini sedikit transparan, artinya susu kotak mengandung lemak. Lalu pada minyak goreng transparan, artinya minyak goreng mengandung lemak. Lalu yang berikutnya pada susu kotak, kita bisa lihat di sini bahwa mengalami sedikit transparan, artinya susu kotak juga mengandung lemak. Lalu yang terakhir kita lihat pada minyak terjadi transparan, artinya minyak goreng mengandung lemak. Oke, yang pertama pada kegiatan 2 kita mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 botol bekas. Lalu ada sampel. Yang pertama pada botol A, kita akan tambahkan alkohol 10 sendok minyak goreng pada botol A. Lalu ada susu kotak dan ada air mineral. Lalu ada sendok untuk kita mengaduk sampel. Setelah ditambahkan minyak goreng, kita tambahkan 10 sendok air mineral pada gelas A juga. Lalu yang berikutnya pada botol B kita menambahkan 10 sendok minyak goreng. Setelah itu kita tambahkan 10 sendok alkohol juga pada gelas B yang sudah diberi minyak goreng. Lalu pada botol C kita tambahkan 10 sendok susu kotak. Setelah ditambahkan susu kotak, kita campurkan air mineral juga 10 sendok pada gelas C. Lalu yang berikutnya pada gelas D, kita tambahkan 10 sendok susu kotak. Lalu yang berikutnya pada gelas E, kita tambahkan 10 sendok air mineral. Lalu kemudian kita campurkan juga 10 sendok alkohol pada gelas E. Lalu setelah semua sampel ditambahkan, kita akan mendiamkannya selama kurang lebih 30 menit sambil mengamati reaksi yang terjadi. Setelah didiamkan selama 30 menit, kita bisa mulai mengaduk setiap sampel yang dicampurkan sebanyak 20 adukan pada masing-masing sampel. Lalu setelah kita aduk, nanti kita akan diamkan juga selama 30 menit sambil kita mengamati reaksi atau perubahan yang terjadi pada sampel setelah diaduk. Yang pertama pada botol A yaitu minyak goreng dan air mineral tidak dapat menyatu. Minyak memiliki jenis molekul nonpolar. Molekul nonpolar hanya bercampur baik
dengan molekul nonpolar lainnya, sedangkan air merupakan molekul polar. Jadi yang terjadi apabila minyak dicampurkan dengan air, maka hasilnya molekul akan saling tarik-menarik satu dengan yang lain. Molekul minyak saling menempel. Selain itu, berat minyak lebih ringan dari air. Oleh karena itu, minyak berada di posisi atas. Lalu yang berikutnya pada botol B yaitu minyak goreng dengan alkohol. Minyak jika dicampurkan dengan alkohol maka hasilnya tidak terlarut karena minyak memiliki sifat nonpolar, sedangkan alkohol memiliki sifat polar. Kedua senyawa tersebut tidak dapat menyatu karena molekul dari senyawa tersebut berbeda. Sama halnya dengan minyak jika dicampur dengan air maka hasilnya juga tidak akan terlarut. Lalu pada botol C, susu kota dan air mineral. Jika susu dan air dicampurkan, maka hasilnya akan terlarut karena susu bersifat polar, sehingga dapat larut dalam udara yang bersifat polar. Yang sulit adalah bagaimana bisa mengubah susu yang komponen terpentingnya lemak yang bersifat liofobik menjadi bersifat liofilik. Lalu pada botol D, susu jika dicampurkan dengan alkohol tidak terlarut. Pasalnya susu mengandung molekul nonpolar, sedangkan alkohol bersifat lebih polar karena memiliki gugus min OH sehingga hanya dapat larut dalam air dan larut-larut organik lainnya. Lalu pada botol E, air jika dicampurkan dengan alkohol akan larut karena air dan juga alkohol memiliki gaya kohesi yang sama besarnya. Sehingga apabila air dengan alkohol dicampur maka hasilnya akan menyatu. Jika dilihat dari segi aroma dari alkohol tersebut akan hilang karena alkohol mempunyai zat kimia dan air mempunyai zat enzim yang sehat, sehingga ketika alkohol dicampurkan dengan air maka alkohol tersebut akan kehilangan aroma yang menyengat. Tetapi zat yang membuat bagian tubuh manusia menjadi mabuk tidak akan hilang walaupun dicampur air sebanyak-banyaknya. Alkohol bisa bercampur dengan air karena kepolaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monalkohol, sehingga panjang rantai karbonnya semakin menurun, kelarutan atau kepolarannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.